Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9. Ah, Coba deh anak-anakku bayangkan, apa jadinya kalau Indonesia tidak mempunyai tradisi? Tentu hidup kita pasti semuanya serba meniru dari tradisi yang ada di luar negeri atau dari negara lain. Dan tentu kita atau negara kita itu tidak mempunyai ciri khas. Nah, tapi untungnya anak-anakku semua, kita punya yang namanya kearifan lokal. Jadi, bukan cuma cerita kearifan lokal itu bukan cuma cerita nenek moyang, tapi juga menjadi harta berharga bagi kita dan membuat kita beda dari bangsa lain. Nah, ini jadi kita juga punya ciri khas yang membedakan antara bangsa kita dengan bangsa yang lainnya. Jadi anak-anakku, kita pada hari ini itu akan membahas materi mengenai kearifan lokal. Olehnya itu, di pelajaran ini anak-anakku diharapkan akan mempunyai pemahaman yang lebih atau akan mengerti apa itu kearifan lokal, kemudian juga bisa menyebutkan contoh-contoh dari kearifan lokal di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Kemudian anak-anakku juga akan mengerti atau akan yang paling penting sih sebenarnya anak-anakku akan lebih bangga lah menjadi anak Indonesia. Nah, harapannya materi ini itu bisa menumbuhkan rasa cinta dan bangga anak-anakku semua terhadap kearifan lokal yang dimiliki oleh bangsa kita. Jadi karena begini ya, kalau kalian cuma hafal, misalnya hafal materinya saja tanpa kalian merasa bangga atau tanpa materi ini tanpa menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap diri kalian, terhadap kearifan lokal kita, tentu pelajaran ini juga tidak ada artinya. Nah, itu. Selanjutnya, nah kita sudah masuk materi. Pengertian kearifan lokal. Apa itu kearifan lokal? Nah, kearifan lokal atau disebut juga sebagai local wisdom itu merupakan bagian dari kebudayaan Nusantara yang diwariskan turun-temurun. Nah, kemudian kearifan lokal ini juga mengandung nilai kebijaksanaan yang memandu kehidupan masyarakat. Jadi, kearifan lokal itu ibarat Google Maps-nya masyarakat zaman dulu. Nah, karena mereka itu dulu tidak mempunyai teknologi yang canggih, tapi mereka tetap tahu cara hidup yang bisa membuat mereka itu bertahan hidup dengan baik. Nah, makanya mereka membentuklah yang namanya aturan adat, nilai kesopanan, sampai cara bertani atau cara melaut. Dan kesemuanya itu mereka wariskan dari generasi ke generasi. Sekali lagi, kenapa diwariskan dari generasi ke generasi? Ya karena di zaman itu tidak ada namanya teknologi untuk bisa merekam cara-cara hidup yang baik di zaman mereka atau cara hidup yang baik yang tentu berguna juga untuk kehidupan mereka dan kehidupan anak-anak mereka dan sampai ke generasi kita. Jadi kearifan lokal itu bukan hanya sekedar budaya lama, tetapi kearifan lokal ini juga mengandung nilai kebijaksanaan. Nah, yang tentunya ini bisa memandu kehidupan masyarakat, baik masyarakat di zaman dulu maupun masyarakat di zaman kita sekarang ini. Sekarang kita belajar mengenai bentuk kearifan lokal. Kearifan lokal muncul dalam 3 wujud atau 3 bentuk. Yang pertama yaitu gagasan. Nah, gagasan sendiri bisa dalam bentuk ide, nilai, aturan. Nah, misalnya nih, sopan santun ke orang tua itu sudah diajarkan dari dulu. Dan contoh nih, saya kasih contoh untuk nilai kesopanan. Nilai kesopanan ke orang tua yang diajarkan oleh orang Bugis, saya ambil contoh orang Bugis, itu kalau misalnya mereka itu jalan, eee,
itu jalan dan mungkin di daerah-daerah lain juga ada yang memakai itu. Cuma bedanya orang Bugis itu punya ciri khasnya juga. Nah, kalau jalan mereka menundukkan sedikit eh, tubuhnya, baru tangannya itu mungkin anak-anakku pernah melihat. Nah, itu. Kemudian mereka bilang apa? Tabe kalau mau lewat, ya kan? Tabe. Ada juga yang tidak bilang tabe, tapi ya menunduk. Itu tandanya bahwa kita itu sopan, menunjukkan sopan santun kita kepada orang orang tua, orang yang lebih tua dari kita. Nah, seperti itu. Selanjutnya eh aktivitas. Jadi kearifan lokal itu wujud yang keduanya yaitu aktivitas. Nah, bisa dalam bentuk aktivitas ritual, upacara, kebiasaan. Nah, misalnya nih, gotong royong. Nah, itu nilai gotong royong, aktivitas gotong royong itu sudah ada sejak dulu. Jadi bukan hanya sekarang saja muncul, itu tidak, itu sudah diwariskan secara turun-temurun sampai ke generasi kita. Nah, kemudian ada yang namanya upacara adat dan itu tiap daerah berbeda-beda ya upacara adatnya. Selanjutnya, bentuk kearifan lokal yang ketiga yaitu bisa dalam bentuk artefak. Nah, kalau dalam bentuk artefak sendiri, bentuknya bisa dalam bentuk benda budaya seperti karya seni, perkakas, atau peninggalan budaya lainnya lah. Nah, ada juga misalnya nih batik. Nah, orang Banjar ada kan? Banjar mempunyai nilai kearifan lokal sendiri batik, namanya batik Sasirangan. Nah, orang orang Jawa juga mempunyai ciri khas sendiri batiknya. Jadi anak-anakku jangan salah, kearifan lokal itu bukan cuma dalam bentuk tari-tarian, bahkan ya cara kalian mungkin saling membantu di kampung itu juga merupakan bagian dari kearifan lokal. Selanjutnya kita masuk ke nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal. Ya walaupun tadi sudah ada sejelaskan sedikit, tapi kita perjelas lagi di slide ini. Nah, kenapa kearifan lokal itu penting? Ya karena di dalamnya itu berisi nilai-nilai yang membuat masyarakat kita itu kuat. Apa itu yang diajarkan? Yang pertama, kearifan lokal mengajarkan kebaikan dan kebijaksanaan hidup. Nah, yang kedua, berasal dari pengalaman panjang masyarakat. Artinya, yang ada sekarang ini itu sudah terpercaya karena memang sudah dipakai oleh generasi sebelumnya dan itu bermanfaat, artinya memberikan manfaat. Makanya bisa sampai ke generasi kita karena hal tersebut memberikan manfaat dan sudah terpercaya dari pengalaman panjang masyarakat orang terdahulu. Kemudian yang ketiga, berperan penting dalam pembangunan berkelanjutan atau dalam bahasa asingnya itu sustainable development. Nah, jadi eh, nilai dalam kearifan lokal ini ada aturan kapan dulu-dulu nih, yang dulu-dulu itu ada aturannya misalnya kapan mau menanam, kapan waktu panen. Ya, walaupun orang-orang terdahulu kita ketahui lah pengetahuannya tentang cuaca, iklim dan lain sebagainya itu mungkin mereka belum tahu di masa itu, tapi karena berdasarkan dari pengalaman panjang mereka, mereka sudah tahu. Mereka membuat aturan sendiri kapan waktu menanam, kapan waktu panen. Nah, supaya alam itu tetap subur. Kemudian ada nilai kesopanan juga kan, seperti yang saya sebutkan tadi, ada nilai sopan santun, supaya hubungan manusia itu lebih harmonis. Nah, dan berkelanjutan. Ada juga ini, ada cara menjaga hutan dan laut supaya tidak rusak. Artinya anak-anakku semua, sejak dulu nenek moyang kita itu sudah memikirkan jauh ke depan. Mereka sudah mengajarkan tentang pembangunan berkelanjutan sebelum istilah itu terkenal di buku IPS yang kita pelajari sekarang ini. Selanjutnya, nah ini yang paling penting. Nah, kita tadi sudah tahu penjelasannya, sudah belajar tentang bentuknya, sudah juga mengetahui tentang nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal. Jadi sekarang saatnya untuk anak-anakku kita kasih contoh yang lebih real. Nah, supaya kan tadi itu sudah penjelasannya, sudah bentuknya juga sudah, nilainya juga sudah. Nah, jadi sekarang kita lihat nih, contoh kearifan lokal. Sebenarnya ada banyak sekali, cuma yang saya sampaikan itu cuma beberapa beberapa dari sekian banyaknya.
Oke, untuk contoh kearifan lokal yang pertama, saya ambil dari Kalimantan Selatan, khususnya yaitu upacara adatnya. Nah, di Kalimantan Selatan itu upacara adatnya ada yang namanya Mapan Retasi. Pasti anak-anak tahu ini, Mapan Retasi. Jadi itu merupakan ritual upacara adat doa nelayan sebelum melaut. Nah, ini bukan nelayan apa namanya, ini bukti bahwa nelayan bukan hanya memikirkan ikan tapi juga memikirkan keselamatan dirinya dan juga eh, bentuk rasa syukurnya. Oke. Selanjutnya contoh yang kedua yaitu Mas Sopobola untuk Sulawesi Selatan ini. Jadi kearifan lokal yang ada di Sulawesi Selatan ada yang namanya Mas Sopobola. Nah, apa yang diajarkan, nilai apa yang diajarkan? Yaitu nilai tradisi gotong royong, saling membantu. Coba bayangkan, kalau rumah ini mau dipindahkan, tanpa ada gotong royong dari masyarakat, bagaimana caranya rumah itu bisa dipindah? Nah, ternyata mereka itu, memikirkan, orang zaman dulu tuh memikirkan juga itu. Oh, kalau mau pindah rumah ini tanpa harus dibongkar, nah mereka menganutlah istilah ini, masuk pebola. Jadi rumahnya itu digotong bersama-sama. Nah, bisa anak-anakku lihat mungkin nanti di YouTube atau di sosmed lainnya, cari aja itu, tradisi masuk pebola supaya melihat secara langsung nih contohnya seperti apa. Selanjutnya dari Maluku. Nah, Maluku itu ada yang namanya Sasi. Nah, sasi ini tujuannya adalah mengatur atau menjaga laut dan hutan agar tidak rusak. Jadi itu. Selanjutnya yang terakhir dari Bali ada yang namanya subak. Subak ini adalah tradisi yang apa namanya, mengatur sistem pengairan sawah yang adil dan ini juga bukti gotong royong petani. Nah, supaya pengairan sawah itu adil dan rapi. Tidak ada yang berat sebelah atau misalnya ada yang sawahnya terisi, yang lainnya tidak terisi. Seperti itu. Makanya di masyarakat Bali itu ada kearifan lokalnya atau tradisinya yaitu subak, namanya subak. Nah, kalau kalian pikir semua tradisi itu sebenarnya cara masyarakat Indonesia menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi bisa disimpulkan itu tadi ya, bahwa tradisi itu sebenarnya caranya masyarakat Indonesia untuk menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Selanjutnya, kita masuk ke materi kesamaan kearifan lokal. Nah, jadi meski bentuknya berbeda-beda, semua kearifan lokal itu mempunyai dua benang merah. Apa itu? Yang pertama, interaksi sesama manusia yang tujuannya adalah gotong royong. Nah, contohnya yaitu membangun rumah, membantu pertanian seperti yang kita sebutkan tadi di contoh, kemudian ada juga pesta syukuran. Menolong juga saat orang sakit dan pemakaman. Nah, ini juga ada contohnya itu. Kalau misalnya nih ada istilahnya apa ya di daerah lain itu kalau mau buat acara misalnya hajatan, ada orang mau bikin acara pernikahan. Nah, ini juga pernah saya temui di Manado. Waktu saya tinggal di Manado itu ada istilahnya apa ya? Saya lupa istilahnya, namanya apa, tapi intinya adalah ketika mereka mempunyai ada keluarga atau, warga di sekitar mereka ingin apa namanya, melaksanakan hajatan, perkawinan, itu mereka, masing-masing rumah itu membawa, apa namanya, jadi mereka itu membawa misalnya nih ada juga yang membawa terigu 1 kilo, ada bawa minyak, jadi kayak, makanan-makanan lah yang apa, bahan-bahan yang bisa dipergunakan atau bisa dibuat makanan. Nah itu. Yang kedua yaitu interaksi dengan alam. Nah, jadi kearifan lokal itu, mengajarkan interaksi dengan alam. Kita diajarkan untuk menjaga hutan, menjaga laut, sungai, sawah, nah seperti itu. Jadi tujuannya adalah untuk kembali lagi adalah melestarikan lingkungan. Nah, inilah kenapa bangsa kita bisa bertahan meskipun penuh dengan perbedaan.
Karena nilai dasarnya sama, yaitu ingin hidup harmonis dan dengan manusia dan alam. Baik, selanjutnya kita masuk ke slide mengenai bangga jadi anak Indonesia. Ya, coba anak-anakku bayangkan, dunia luar mengenal Indonesia bukan cuma karena pulau atau wisatanya, tapi karena budayanya juga yang kaya. Kita, Indonesia itu mempunyai ribuan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Dan setiap daerah juga mempunyai cara yang unik untuk menjaga kebersamaan dan alamnya. Kearifan lokal membuat bangsa kita itu kuat. Walaupun kita beragam, tapi kita tetap satu. Nah, olehnya itu, anak-anakku semua, sebagai anak Indonesia, anak-anakku harus apa? Belajarlah untuk melestarikan budaya yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua, hargai perbedaan suku. Perbedaan suku, perbedaan agama dan adat, itu yang paling utama. Jangan saling mencela, jangan saling menghina, jangan saling merendahkan antar suku. Apalagi kalian yang ada di Kalimantan Selatan itu banyak sekali suku yang ada. Ada suku Bugis, ada Banjar, ada Dayak, dan lain sebagainya. Nah, itulah kalian harus tetap menghargai adat istiadat mereka, yang kearifan lokal mereka itu tetap kalian hargai juga. Kemudian yang ketiga adalah ikut menjaga lingkungan agar tetap lestari. Nah, itu. Jadi ikutlah melestarikan tradisi, ikutlah juga menjaga alam dan hargai perbedaan. Intinya itu. Baik, sebagai penutup, hari ini kita sudah belajar bahwa kearifan lokal bukanlah cerita kuno, tapi panduan hidup yang masih relevan sampai sekarang ini. Kalau kalian bisa melestarikan, kalian bukan hanya menjaga budaya, tapi juga menjaga masa depan bangsa. Ingat, anak muda yang kenal budayanya sendiri akan lebih kuat menghadapi tantangan global. Jadi anak-anakku, jangan pernah malu dengan tradisi kita. Justru disitulah letak kebanggaan kita sebagai anak Indonesia. Sekian materi kita pada hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.